Halo sahabat Askara, kembali lagi bersama saya Rati Satiti dalam acara Kata dan Nada, mengurai makna, melukis rasa. Ya, masih di awal 2024 ini, edisi Kata dan Nada akan sedikit berbeda dari biasanya yang monolog karena di sini kita akan melakukan sebuah dialog interaktif bersama narasumber yang sudah pastinya akan paham tentang topik yang akan kita bawakan pada hari ini. Nah, sahabat, seperti yang kita tahu bahwa perkembangan teknologi, baik itu di dunia gadget, media sosial, dan sebagainya itu sangat berkembang pesat. Nah, tanpa kita sadari, ada muncul suatu fenomena di lingkungan kita sekitar yang disebut sebagai alone together, yang berarti sekelompok individu yang sibuk dengan dunianya masing-masing, terutama di dalam dunia gadget. Nah, dari fenomena ini muncul beberapa dampak yang mempengaruhi terhadap lifestyle, terutama mungkin di komunikasi antar pribadi. Nah, untuk kita lebih dalam berdiskusi tentang alone together ini, sudah bersama saya Bapak Freddy Magitan, selaku dulunya pernah mengajar ya Pak sebagai dosen ilmu komunikasi MANSA selama kurang lebih berapa Pak? 28 tahun seluruhnya. 28 tahun. Nah, kita sudah bersama dengan Pak Freddy Magitan. Selamat datang Pak Freddy dalam acara ini. Terima kasih telah hadir. Ya, terima kasih. Seperti yang sudah saya paparkan tadi tentang apa yang akan kita bahas pada hari ini, saya mungkin minta pendapat dari segi akademis mungkin ya Pak, dari ilmu komunikasi ini, tentang bagaimana sih pandangan Pak Freddy terhadap fenomena yang terjadi, yaitu alone together itu, dan mungkin bisa disebutkan apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena ini. Iya, terima kasih saya diundang dan minta memberikan pandangan tentang apa yang tadi Mbak Rati sebutkan sebagai fenomena yang tadi sebagai judul, yaitu alone together. Ya, kalau Mbak Rati terjemahkan kira-kira apa itu? Bersama tapi sendiri mungkin, atau bersama tapi kesepian, gitu mungkin. Sibuk sendiri. Ya. Oke, kita bisa menerjemahkan dengan berbagai cara, tapi yang jelas bahwa ada dua yang saya paham sekarang kalau dari topik ini. Ada kebersamaan, tapi juga ada kesendirian. Iya. Jadi kesendirian dalam kebersamaan, menyendiri dalam kebersamaan, sibuk sendiri dalam kebersamaan. Ya. Jadi konteksnya saya paham kira-kira begitu. Kalau saya mendengar istilah alone together. Iya, mungkin Mbak Rati menyebutkannya sebagai satu fenomena. Ya, jelas ini awalnya sebuah fenomena. Jadi sesuatu fakta yang kita harus akui itu terjadi dan dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Menarik perhatian siapapun, ya. Tapi dalam perkembangannya sejak media sosial mulai 10-an tahun yang lalu, atau mungkin lebih dari itu ya. Lebih sepertinya Pak. Mulai dengan itu kan mulai makin ramai itu kira-kira 10-an tahun yang lalu ya. Bisa jadi lebih. Dan saya melihat ini bukan lagi soal alone together, ini bukan lagi soal satu-satu fenomena, tapi ini sudah menjadi satu habits. Jadi ini suatu kebiasaan ya. Jadi kita lihat di mana-mana akan kelihatan itu ya. Saya pernah satu kali sudah hampir mau masuk di ruang tunggu, waktu itu saya akan terbang ke Singapura waktu itu. Tapi ini di Jakarta, dan saya belum masuk ruang tunggu, tapi ada restoran kecil di situ. Jadi saya lihat sepasang suami istri duduk. Saya juga duduk kebetulan tidak jauh dari meja saya, tidak jauh dari mereka. Dan yang istri punya 2 HP, yang suami punya 1 HP. Dan masing-masing sibuk. Mereka ada makanan situ, tapi kelihatannya sibuk itu terus. Saya makan terus, ya saya kan sendirian, jadi tidak. Tapi saya perhatian, tidak bicara sampai panggilan untuk masuk ke ruang tunggu itu. Jadi bayangkan itu, cukup lama mereka tidak berkomunikasi sama sekali. Kalau saya memang sendirian. Nah, ternyata itu ada di mana-mana, bukan saja suami istri, tapi dalam kelompok pertemanan, kelompok-kelompok apa saja, di mana ada bersama-sama, tetapi masing-masing sibuk dengan HP-nya sendiri. Betul sekali Pak. Jadi
ini yang saya lihat, dan itu bukan lagi satu fenomena menurut saya, tapi ini sudah satu lifestyle ya. Tadi Barat disebut lifestyle ya. Jadi ini sudah memang sudah semacam ya, kehidupannya sudah begitu, tidak bisa dicegah lagi, macam itu. Jadi saya memandang ini sebagai satu habits yang kita tidak bisa lagi bersifat mau menantang atau meniadakannya, tidak mungkin. Karena ada, nah kalau tadi Mbak Rati tanya tentang faktor-faktor penyebabnya ya, yang sampai membuat ini sebagai satu habits dari siapa saja di seluruh dunia, terlalu sedikit orang yang mampu untuk memanage dirinya, untuk mencegah dirinya dari hal-hal semacam ini. Alone together, ini memang satu kata yang bagus. Nah, saya melihat begini. Jadi pertama dari sisi teknologi, di mana sebuah HP ini ya, dalam genggaman kita yang sekecil ini, seluruh dunia ada di dalamnya. Seluruh masalah ada di dalamnya. Saya pun ada di dalamnya, keluarga saya ada di dalamnya, seluruh komunitas saya ada di dalamnya. Jadi kita berada di dalam teknologi itu menyiapkan alat bagi kita hanya dengan satu perangkat semacam ini, ya, device semacam begini, kita bisa berada di dalam dunia yang amat sangat luas, tidak terbatas. Dalam segala hal kita bisa hadir di sana, atau dunia datang kepada kita melalui gadget ini. Jadi teknologi ini sendiri hanya satu saja persoalan itu saja, teknologi sudah menjadi satu penyebab. Jadi kalau tidak ada kan langsung tidak mungkin terjadi alone together itu kan. Sekali. Jadi itu satu teknologi saja sudah membuat. Kedua, dari segi ruang komunikasi ya, yang ini kita sebut dalam cyberspace atau ruang maya ya, kita tidak melihat secara fisik, tidak bertemu secara fisik, tapi kita dapat berkomunikasi dengan begitu akrab, begitu ya bebas dan seterusnya. Kita bisa sungguh. Saya masih ingat dulu masih zaman mesin tik ya, di kantor kita semua jadi dalam satu ruang gitu. Nah, tapi waktu itu saya sudah baca itu, kalau dihitung mungkin sekitar sudah 40 tahun yang lampau, sudah lama sekali. Saya baca artikel itu, dikatakan bahwa suatu saat kalian bisa hidup bersama tetapi berjauhan, bahkan bisa bersentuhan. Wah, jadi kita bisa berkomunikasi ya, tidak perlu lagi harus dekat-dekat ngomong datang ke meja yang satu, tidak perlu. Saya pikir artikel ini penulisnya ini agak sedikit terlalu mengada-ada ya. Ternyata ya itu semua muncul, semua sudah jadi, sudah hadir semua itu. Jadi saya ingat betul artikel itu. Jadi sekarang komunikasi ini, teknologi dari segi peralatan itu menghasilkan juga satu kebiasaan berkomunikasi dalam satu dunia yang siapapun boleh masuk, baik bersama-sama maupun tidak bersama-sama, yaitu dunia maya atau cyberspace ini. Jadi di sini orang bisa berkomunikasi dengan bebas. Artinya apa di sini? Ya sekarang kita lihat, kalau kita pegang HP itu apa yang kita buat? Kita mencari informasi ya, sebanyak mungkin dari segi politik, ekonomi, sosial, dan juga ada entertainment yang macam-macam, begitu banyak video-video yang lucu-lucu atau tutorial mungkin apa saja, ada TikTok misalnya, juga ada drama-drama, film, apa yang tidak ada di situ ya. Jadi semua kita sudah bisa menikmati itu ya. Kemudian juga jangan lupa bahwa HP ini juga kita alat kerja. Jadi ini perangkat kerja. Jadi orang berbisnis di sini. Betul, Pak. Nah, artinya bahwa komunikasi itu harus jalan. Kalau tidak bisa. Karena orang sudah berkomunikasi lewat ini paling cepat, paling gampang, paling ya dapat dikatakan lebih komunikatif ketimbang kadang-kadang dirasakan lebih komunikatif timbang itu harus face to face yang kadang-kadang dibatasi oleh waktu. Kalau saya datang di rumah orang kan harus terbatas waktunya. Tapi kalau di sini nggak pusing ya. Kapanpun bisa. Kapanpun, sampai kapanpun dan seterusnya. Nah, jadi sudah faktor-faktor itu, teknologi, faktor komunikasi yang mudah, faktor pekerjaan yang ada di situ, faktor entertainment ada di situ. Dan masih banyak lagi ya, begitu banyak fitur ya, begitu banyak aplikasi ya. Mobile apps ini kan penuh. Dan kita kemana-mana semua aplikasi ada di situ dan kita mau buat apa saja. Termasuk misalnya mau melihat situasi lalu lintas, mau peta atau kalender atau segalanya ada di situ.
sehingga memudahkan kerja. Saya ambil contoh saja di HP saya ini ada aplikasi banyak berhubungan, misalnya ada kamus Alkitab, ada Alkitab dalam berbagai bahasa, ada tafsiran macam-macam, ada juga map ya, Bible map ya, peta-peta tentang Alkitab. Jadi dan masih banyak lagi. Jadi saya kalau siapkan khotbah saya tidak seperti dulu duduk di perpustakaan pribadi saya, tapi saya menyiapkan khotbah saya bisa di mana saja. Betul. Jadi kita bekerja, berbisnis, dan kita berkomunikasi, dan ke seluruh kebutuhan kita ada. Kita mau tanya apa saja lewat Google, semua dijawab sama Google. Semua terjawab itu. Karena ada itu satu sindiran mengatakan, if Google cannot find it, it doesn't exist. Nah, jadi kalau sampai kalau cari di Google tidak ada, berarti barang itu memang nggak ada. Iya. Kalau dia ada, pasti ada di Google. Apapun Google tahu ya Pak ya. Nah, ini kan beberapa hal yang saya katakan bahwa dia menjadi penyebab terjadi situasi alone together. Ini salah satu penyebab. Ya, untuk mungkin secara singkat itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Itu pandangan saya, ini satu kebiasaan, satu habits yang sudah sulit untuk dirombak, dan juga di situ ada beberapa penyebab yang membuat kita tidak mungkin menghindar. Seakan-akan kita harus hidup dalam apa yang disebut alone together itu. Ya, betul. Padahal siapa yang mengharuskan? Iya, tanpa disadari sih Pak sebenarnya. Itu ada ya, kita terbawa ke situ. Iya. Ya. Kalau tanpa disadari kita sudah masuk ke kebiasaan tersebut, sebenarnya apakah ada dampak khusus, dampak yang akan kita rasakan, terutama mungkin alone together itu mengarah kepada di mana kita berada dalam satu kelompok. Nah, kelompok itu bisa berupa warga mungkin atau sebuah hubungan pertemanan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana pengaruhnya Pak, atau mungkin dampak yang akan dirasakan? Nah, pengaruhnya ya, atau dampak bagi kita yang selalu misalnya ada di dalam situasi alone together itu ya, kita sendiri di dalam kebersamaan atau menyendiri di dalam kebersamaan, sibuk sendiri dalam kebersamaan, padahal ada orang-orang sekitar kita, ada orang yang seharusnya kita berkomunikasi secara langsung dalam arti interpersonal communication misalnya itu, atau juga di dalam group communication. Nah, saya ingat begini, yang saya coba pelajari ya, ada beberapa hal yang timbul entah disadari atau tidak disadari ya. Jadi media sosial ini ya, yang datang dan lewat device ini. Jadi media sosial ini sebenarnya dia menyiapkan satu panggung yang besar, yang luas untuk siapa saja. Siapa saja. Jadi everybody has their own stage. Jadi setiap orang punya panggung sendiri ya. Nah, dia mau bikin apa di panggung? Mau nari, mau apa? Mau berkhotbah, dia mau bertinju, apa semua ada di panggungnya. Dia bebas menggunakan panggung itu. Jadi di sini juga terjadi semacam self performance. Jadi setiap orang mendapatkan kesempatan untuk menampilkan dirinya, untuk mengekspresikan diri. Ya, contoh saya misalnya, dulu zaman saya masih kecil, mana bisa kita ekspresikan diri, sulit. Tapi sekarang siapapun yang dulu mengalami seakan-akan terisolir di dalam kehidupan oleh karena tidak ada media dan tidak ada aplikasi-aplikasi dan segala macam seperti itu, sekarang dia menggunakan aplikasi apa saja dan dia bisa menampilkan diri. TikTok misalnya kita lihat. Jadi setiap orang sekarang memiliki kebebasan. Saya bisa katakan bahwa ada dua hal yang diperoleh oleh setiap pemakai ya, setiap user ini. Yang pertama adalah dia memiliki kebebasan, hampir dapat dikatakan kebebasan penuh, 100%. Tapi kedua dia juga memiliki, dia punya kedaulatan penuh. Siapa mau larang saya? Jadi dua hal ini, kebebasan yang hampir dapat dikatakan sempurna dan kedaulatan juga yang hampir dikatakan lengkap. Ini menjadi satu kekuatan besar untuk membawa dia ke panggung yang dia sudah siapkan itu. Jadi media yang menyiapkan panggung, dia memilih panggung itu, dia membuat bagaimana, dia mau menghias bagaimana dalam tanda kutip, dan dia hadir di situ ya. Jangan heran kalau saya makan di restoran misalnya dengan teman-teman, selfie dulu, foto dulu makanannya. Gitu. Sekarang bukan cuma itu, ada orang-orang yang saya lihat, saya nonton tuh bukan untuk menikmati, tapi untuk mempelajari. Bahkan
ada yang menunjukkan dia menghias dirinya, dia pakai apa adanya di dalam rumahnya, bikin apa sambil ngomong, di syuting diambil hanya video. menampilkan kesehariannya. Keseharian dia secara lengkap. Bahkan dia beli apa sampai pakaian-pakaian yang sebetulnya jangan ditunjukkan pun dia tunjukkan, ini saya beli dengan harga 1 juta. Luar biasa itu buat kebebasan dan kedaulatan itu membuat seorang bisa, siapa yang mau larang? Atau dia tidak mengganggu orang lain ya. Kalau siapa yang nonton ya you yang salah. Kira-kira begitu. Jadi self performance dan states, we have our own states dan we have our self performance, dan kita bisa tampilkan itu di panggung yang maha luas itu, dan kita bisa buat apa kapan saja dan buat apa saja itu bisa kita lakukan dengan kebebasan dan kedaulatan yang ada. Nah, hal ini kalau ditanya dampak ya apa saja bisa muncul di situ. Dan hal yang kedua adalah ada satu istilah, ini akronim ya, FOMO. FOMO itu terdiri FOMO ya, fear of missing out. Nah, ini kan kita lihat di sini sebagai ada satu dorongan dari dalam diri yang terus mencari informasi karena takut ketinggalan. Jadi selalu rasa ingin tahu. Kita menjadi manusia yang disebut curious people. Jadi orang-orang yang selalu penasaran, ingin tahu apa saja ingin tahu. Jadi ini semua adalah pengaruh-pengaruh yang membuat dia harus hidup di dalam satu habit semacam itu. Dampaknya apa? Ya dampaknya itu banyak sekali. Jadi misalnya sekarang, waktu kebersamaan itu yang harus dinikmati dalam kebersamaan, kita menjadikannya waktu yang sangat individualistis sehingga setiap orang ya memang punya hak. Tetapi waktu yang berharga itu terbuang percuma. Sehingga komunikasi tidak bisa berjalan dengan baik. Bahkan seperti contoh suami istri itu tadi. Ya. Dan juga dalam pertemanan juga begitu, masing-masing sibuk. Karena orang bekerja, orang menikmati entertainment, ada entertainment situ. Orang membaca informasi apa saja itu. Dan ini semua juga punya dampak untuk membuat kita menjadi supplier informasi. Nah, kita juga tidak mau kalah kan? Kalau tidak bisa bikin apa-apa ya forward saja yang punya orang. Terus menerus. Jadi akhirnya double lagi waktu itu. Waktu yang kita sudah habiskan sebagai seorang pembaca atau penikmat media sosial ini, sekarang kita juga memberikan sesuatu kepada orang lain. Dan itu juga tidak mau stop. Tidak mau stop. Apa saja dia mau tampilkan, ya dia makan tadi. Kemarin saya lihat di Facebook ada orang-orang yang bikin itu sambal sambal yang enak, makan dengan daging atau apa di situ. Wah, luar biasa. Dia tampilkan semua yang membuat orang lain juga menjadi pengen ya. Jadi hal-hal ini semua artinya bahwa dia bukan menggerus tapi dia merebut seluruh waktu kita. Satu-satu dampak ini untuk masuk ke dalam media sosial. Sehingga pertemanan kita harus kita nikmati, waktu untuk pertemanan kita di mana kita bisa sharing one another dengan sebebasnya. Ya kita komunikasi ini kan bukan soal menulis atau berkata sesuatu. Tapi komunikasi ini adalah seluruh tubuh, itu 70% itu. Penampilan kita, gestur kita, mimik kita itu 70% dari seluruh komunikasi yang kita buat dibanding dengan kata-kata dan macam-macam itu hanya 30% menurut penelitian begitu. Jadi bayangkan kalau di dalam kebersamaan yang kita butuh bagaimana seluruh keberadaan kita ikut berbicara. Saya pakai baju juga saya berbicara misalnya pada dia dan sebagainya. Itu semua hilang. Dan juga hal-hal yang sebutnya mungkin lebih mendalam akan hilang. Suami istri pun bisa di tempat tidur sudah masing-masing dengan HP-nya. Tidurnya tidak tahu kapan. Tapi pokoknya begitu, bangun pagi HP duluan. Segalanya bisa terjadi. Jadi dampaknya yang paling parah di sini. Bahwa komunikasi-komunikasi yang sehat, yang bisa membuat orang itu bisa dekat satu sama lain, semua dikuras habis semua ke dalam media sosial. Jadi kita menjadi alone together itu. Jadi kita menjadi seorang diri di dalam segala itu. Nah, dampak yang lain lagi bisa saja terjadi di mana akibat-akibat ini kan seperti hubungan kausal ya. Komunikasi yang sudah sangat minim itu akan berakibat
bahwa kita bisa saling tidak lagi menganggap positif orang lain, ya. Semua seakan-akan negatif. Kita bisa saling menghakimi. Misalnya, saya ngomong dengan dia, tapi kok dia HP terus. Ya, sering terjadi itu. Akhirnya nggak usah ngomong lah, bagaimana? Lalu saya ngomong dengan dia iya, tapi ini mainnya saya kok tidak dihargai. Betul. Dan mulai timbul perasaan-perasaan negatif yang muncul terus dan saling menghakimi. Dan ini bisa berakibat lebih parah. Ya, di dalam hubungan yang tadi bukan saja waktu dikuras habis, tapi juga hubungan itu sendiri bisa menjadi hancur. Ya, kalau kita tidak hati-hati di sini. Ya, kita punya keberuntungan misalnya dalam komunikasi, dalam bisnis kita, atau egoisme kita juga terpuaskan karena kita misalnya nonton film segala macam itu sendiri-sendiri, bisa menikmati apa saja yang kita mau. Nah, dampak yang lain adalah pengaruh negatif. Jadi pengaruh negatif ini ya, misalnya begini, hoax misalnya, kita tidak mampu lagi menilai apakah hal ini benar atau tidak. Yang penting saya tidak FOMO, fear of missing out. Jadi saya tidak ketinggalan informasi. Dan juga pengaruh negatif yang lain, saya akan tampilkan juga seakan-akan mau menjadi satu kompetisi. Ya, saya mau meneruskan, apa gunanya semua itu. Dan ini akan membuat kita menjadi, hidup ini sudah seperti tidak normal lagi. Nah, ini persoalan-persoalan yang ya masih bisa diteruskan kalau kita mau bicara tentang dampak-dampak yang sekian banyak itu ya. Iya, Pak. Ya, itu menurut saya itu yang saya lihat ya. Jadi sebenarnya banyak sekali ya Pak dampak dari Alone Together itu sendiri. Nah, kira-kira Pak, apa yang akan terjadi apabila tadi kan sebenarnya Alone Together itu berasal dari sebuah fenomena yang jatuhnya sekarang sudah menjadi sebuah lifestyle atau habits. Nah, apa yang akan terjadi lagi ketika lifestyle ini akan semakin masuk ke dalam kehidupan kita? Apa yang akan terjadi dan bagaimana cara untuk mengatasi atau mungkin mengurangi lah paling tidak. Sepertinya kalau menghilangkan kayak tidak bisa ya Pak. Tapi mungkin kita masih bisa mencoba untuk mengurangi atau mengantisipasi supaya tidak lebih parah begitu. Iya, yang pasti teknologi akan berkembang ya. Jadi kita mau menghadang teknologi itu untuk menyelamatkan togetherness kita, kebersamaan kita, supaya jangan sampai diambil alih oleh loneliness itu ya. Tapi teknologi akan berkembang terus ya. Saya ingat satu saat saya nonton Tuko misalnya begitu, saya masih ingat dia sama teman-temannya. Dia di dalam layar televisi, mereka itu di televisi. Kemudian ada penonton. Ya. Nah, ini kan saya lihat di televisi, saya nonton itu di tontonan itu. Lalu tadinya ngomong enak, baik-baik, saling ketawa, tapi tiba-tiba satu ngomong apa terus tersinggung. Mereka yang di dalam televisi ini tersinggung, Tukul dan teman. Lalu begitu mereka tersinggung, mereka keluar dari TV untuk mau berantem. Itu lucu sekali. Lucu sekali. Tapi saya pernah membaca satu artikel. Satu saat, ya ini juga sudah lama ya, Anda memang bisa bersentuhan dan terasa sentuhan itu, sekalipun orang itu ada di negara lain. Jadi bukan saja melihat seperti video call kita tidak bisa sentuhan. Ya kita bisa melihat, ngomong, lihat semua apa yang kita buat. Ya. Tapi tidak bisa bersentuhan toh? Tidak bisa. Saya sama cucu saya kadang-kadang mau cium di HP. Dia juga begitu. Ya. Nah, kita tidak bisa bersentuhan. Tapi teknologi ini akan mengantar kita, menurut artikel itu, bahwa memang kita bisa merasakan sentuhan itu, walaupun kita sebenarnya tidak ada secara fisik dalam satu ruang. Nah, itu kan menjadi masalah besar. Ada yang bilang lagi, saya bisa transfer data saya ke misalnya ke Mbak Rati, atau berarti transfer data saya hanya yang penting kita kulit sama kulit bisa bersentuhan. Mungkin ada chip atau semacamnya itu ya Pak. Tidak tahu ya, tapi hal-hal itu menurut yang saya baca itu bisa saja terjadi. Nah, sekarang kalau itu berkembang ya, kalau misalnya saya nonton film-film virtual yang berapa dimensi, 3, 4, 5, saya pernah nonton yang 6 dimensi di Kota Batu sini. Di Jatim Park 3 itu saya pernah nonton itu. Ya memang kita duduk di kursi, dulu sekali sudah lama saya pernah nonton di Keong Mas di Jakarta ya. Dan juga yang 3 dimensi, 4 dimensi ini kan sudah banyak di mana-mana ya. Tapi yang 6 dimensi itu, wah saya merasa memang saya
lupa bahwa saya itu sedang duduk di kursi. Iya. Saya sendiri, begitu hebatnya teknologi. Ya terus saya bayangkan, ya mungkin saya bisa juga merasa dingin, kehangatan dengan orang yang ada di luar sana dan sebagainya. Dan teknologi bisa membuat semacam itu. Tapi walaupun itu masih belum bisa masuk ke akal saya. Tapi dan saya lihat bahwa teknologi ini berkembang terus, juga termasuk komunikasi ini juga terus berkembang, dan akhirnya bisa saja. Nah sekarang ini saya dengar bahwa orang rata-rata itu 10 jam sehari dengan HP. Ya, di media sosial. Karena pekerjaan juga di situ, hiburan juga di situ, baca informasi juga di situ, tulis suatu posting, semuanya ada di situ. Belum lagi selfie dan segala macam gitu. Nah, jadi kalau ini berkembang terus-menerus, maka kita mungkin sampai pada satu situasi di mana memang kita, nah ini yang mungkin paling celaka, kita tidak lagi merasa membutuhkan orang-orang lain yang justru paling dekat dengan kita. Betul. Ya, itu pun sudah mulai terasa. Saya lebih membutuhkan orang-orang yang di media massa, di virtual. Lebih suka itu. Kalau saya di dalam satu kelompok kecil, saya tidak bisa mengembangkan apa yang juga disebut sebagai personal branding ya. Jadi kan orang sudah kenal saya begini saja kalau dalam kelompok kecil. Betul. Tetapi kalau saya masuk melalui media sosial, maka berkembanglah personal branding. Saya mau menjadikan diri saya bagaimana yang dapat dikenal, dapat dijual dan sebagainya ya. Nah itu kalau terus menerus ya saya agak sulit juga membayangkan pada masa-masa yang akan datang seperti apa. Dan karena bersamaan itu teknologi terus makin maju, komunikasi lewat dunia maya ini semakin maju, dan segala hal masuk melalui alat ini ya, device yang akan timbul lagi bagaimana itu sulit dibayangkan. Artinya ya akhirnya kita harus keluar dari dunia nyata. Dan mungkin lebih banyak waktu lagi di dalam dunia maya. Dan apa akibatnya? Ya bisa saja ada keretakan-keretakan terjadi yang mungkin paling parah. Terjadi di antara orang-orang yang berhubungan dekat satu sama lain. Dia tidak merasa perlu itu lagi. Karena dia lebih perlu orang lain daripada itu. Padahal orang itu jauh. Ya saya melihat itu akibatnya bisa sampai ke sana. Dan itu sangat berbahaya. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana? Cara mengatasi atau mengurangi mungkin. Cara mengurangi, ya. Saya pikir ini memang bisa saja dengan satu cara yang secara slowly, softly, ya, perlahan-lahan dan juga dengan lembut, karena kita tidak bisa melukai diri kita sendiri untuk sesuatu yang baik, ya. Tapi kita bisa juga dengan satu cara radikal. Saya banyak saya mengikuti YouTube, ya. Ini persoalan ini kan sudah banyak dibahas di mana-mana di YouTube tentang dunia maya di mana kita ada dan hadir aktivitas di dalam dunia itu. Jadi sudah terlalu banyak, dan ada yang mengatakan begini, kita harus punya satu keputusan ya, bahwa ada yang kasih contoh bahwa saya mengambil keputusan untuk puasa selama 1 bulan. Puasa gadget gitu ya? Puasa gadget. Jadi artinya dia mau membersihkan semua kekotoran yang sudah terlalu banyak di kepala. Jadi gadget ini dengan segala informasi dan apa yang kita butuhkan itu, tanpa kita sadar dia sudah membuat penuh di kepala ini. Sudah membuat penuh. Saya sudah merasakan itu. Akhirnya sekarang saya tidak lagi mau perhatikan semua berita politik. Apalagi kita di bangsa kita yang sebentar lagi akan sekarang ini ya Pak. Karena makin pusing. Nah, saya ganti secara radikal dengan menonton di televisi itu channel-channel yang tentang hewan-hewan natural, itu pemandangan dan history yang macam-macam. Nah itu mendinginkan, menurunkan saya dari satu beban berat. Ternyata tanpa kita sadar bukan cuma hoax yang membuat kita sesak di sini, tetapi juga tumpukan dari segala macam informasi itu membuat kita sudah tidak cerah lagi di sini, sudah kacau di sini. Nah itu bayangin salah satu dampak. Tapi bagaimana mengatasinya? Ada orang mengambil jalan radikal itu, artinya misalnya dia puasa, mungkin dia tidak mengatakan itu radikal, tapi memang itu kan satu hal pasti sulit. Ya, pasti. Tapi mereka ambil keputusan untuk akhirnya dia merasakan kembali satu kecerahan, refreshing ini. Masalahnya hal ini bukan benda ini yang mencari kita. Bukan tempat-tempat wisata yang mencari kita, ya.
kita yang mencari. Makanya kita tidak mau lepas sama sekali. Jadi kita mengejar sesuatu yang membuat kita kalau tidak hati-hati bisa merusak keadaan kita. Jadi ini otak kita juga penuh dengan saraf yang bekerja dengan masing-masing dengan fungsinya. Ini menjadi kacau semua. Dan itu sungguh berbahaya. Jadi bisa saja dengan cara yang radikal, tapi bisa cara pelan-pelan. Misalnya saya ambil keputusan untuk seperti saya tadi, politik saya tidak mau lihat di situ. Cukup saya lihat di channel di televisi, di media mainstream. Karena itu bisa terpilih. Kalau ini kan terlalu banyak hoax lah segala macam bikin kacau. Jadi saya ambil keputusan seperti itu. Dan saya juga bisa ambil keputusan dengan TikTok, saya tidak mau lagi. Ada yang membuat keputusan begitu. Jadi dia membatasi sendiri. Kalau dia mau bilang mau pakai cara bagaimana supaya orang di dalam kelompok jangan sendiri-sendiri, kan tidak bisa kita datang khutbahin mereka. Kalian tuh gunakan waktu kebersamaan. Itu tidak akan dipedulikan, malah kita bisa dianggap sudah gila barangkali. Jadi ada setiap orang harus melihat, sadar bahwa dia sudah terpengaruh sampai sejauh mana. Lalu mengambil keputusan untuk memutuskan itu, walaupun tidak bisa memutuskan sama sekali, karena bagaimanapun kita tetap butuh kan. Ada hal-hal yang kita butuh. Tapi ambillah dan nikmatilah apa yang kita butuh itu sesungguhnya dalam hidup ini. Dalam hidup yang real ini. Daripada segala diambil yang sebenarnya tidak perlu. Sama seperti hidup sebelum gadget. Begitu banyak hal yang kita sebenarnya tidak perlu. Tapi sekarang kita menjadikan semua perlu. Oleh karena semua yang datang ini merupakan godaan. Ya, kalau kita tidak ambil, tidak baca, tidak menikmati, ya kita ada timbul perasaan FOMO itu tadi. Fear of missing out itu tadi. Ya siapa yang memaksakan? Sebenarnya tidak ada yang memaksakan. Kenapa harus mengambil semuanya? Ya. Jadi saya kira begitu ya. Menurut saya kalau cara dengan tips bikin apa. Untuk orang lain susah. Tapi untuk diri saya sendiri, saya harus tahu hargai. Misalnya kalau saya makan, misalnya dengan istri, dengan keluarga. Ya ini tidak usah lah, lebih baik jangan dibawa ke meja makan. Ya. Jadi kan tidak harus bahwa saya sedang makan pun orang telepon, orang WA, saya harus lihat WA terus. Apalagi ikut begitu banyak grup. Saya harus punya keputusan untuk tidak memperhatikan itu. Nanti mungkin pada waktu senggang baru saya buka semua dan membaca semua WA. Tidak harus tiap detik saya cek. Apalagi menginformasikan segala macam. Ya, untuk sementara itu yang saya bisa sampaikan, walaupun sebenarnya masih banyak yang bisa saya sampaikan ya, Garita. Sampai situ dulu. Ya, mungkin berarti untuk cara untuk menguranginya itu memang kita harus sadar diri betul tentang terhadap kitanya sendiri ya Pak ya. Kita tidak bisa untuk minta orang lain kita atau menyuruh orang lain, tapi memang harus benar-benar dari diri kita sendiri. Dan itu pun kita juga perlu untuk komitmen yang sangat kuat ya Pak untuk bagaimana kita menguranginya sendiri ya Pak ya. Mencegah diri kita sendiri dari bahaya-bahaya itu. Jadi sadar itu artinya kita tahu bahwa sejauh mana hal ini sudah mengganggu saya. Yang celaka tadi adalah kalau kita tidak sadar bahwa hal itu sudah mengganggu. Nah, kalau begitu ya berarti kita akan isi terus. Kalau sadar sudah mengganggu, maka kita lihat di mana saya harus membatasi. Ya, kapan saya harus membatasi. Dan itu bisa. Ada satu buku yang ditulis oleh seorang jurnalis kondang, jurnalis yang cukup terkenal, Desi Anwar namanya. Ya, tulis beberapa buku. Satu buku judulnya Offline. Jadi dia mau memberikan dorongan kita coba hidup offline seperti semula. Jadi nikmatilah kalau di rumah Anda ada kolam ikan, nikmatilah. Jangan terus bawa gadget kemana-mana. Nikmati kebun Anda, hobi-hobi Anda masak atau apa. Dia menjawab dari banyak segi. Bagus sekali buku ini, Offline namanya. Ada beberapa buku yang selalu membawa orang untuk coba beristirahatlah dari apa yang sudah merupakan addiction. Orang semua sudah addicted, jadi sudah kecanduan. Jadi orang sudah sampai kecanduan itu. Kita bisa menyembuhkan sendiri kalau itu sudah kecanduan. Nah, di mana kita buat kapan saja kita mau, tapi nomor satu itu komitmen tadi. Jadi saya sadar, kedua saya berkomitmen untuk mengambil langkah untuk mencegah diri saya sendiri. Nah, itu yang kita harapkan. Untuk mencegah orang lain tidak bisa. Anak kita yang masih bayi saja bisa yang dia sudah mulai duduk. Untuk mencegah dia nangis nanti. Tapi kita bisa cegah diri sendiri. Ya baik. Topik yang menarik ya Pak. Apalagi untuk saya sebagai kaum muda yang memang sebenarnya relate sekali dengan omongan Bapak yang
tidak bisa lepas dari handphone dan lain sebagainya, itu memang sangat relate. Jadi di sini saya belajar untuk mulai sadar dan membangun komitmen saya sendiri, begitu Pak. Terima kasih Pak Freddy atas diskusi yang sangat menarik pada hari ini. Ya, sahabat Askara, terima kasih sudah menonton tayangan ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya di Kata dan Nada. Saya Ratisa Titi harus pamit undur diri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.